Siapa saja yang melakukan yang benar, ia datang kepada cahaya, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada tahun pertama di Seminari Menengah Pematang Siantar, seminaris diwajibkan pada bulan Februari biasanya mengadakan long march atau jalan panjang. Pada jam 12 malam, anak-anak seminari berkumpul di depan kapel. Ada 4 kelas yang sudah menentukan tujuan masing-masing. Biasanya tahun pertama itu akan berjalan ke Parapat, kurang lebih 48 km. Karena ini merupakan pengalaman yang pertama, anak-anak seminaris begitu antusias. Apalagi mereka sebelumnya sudah mendengar cerita dari kakak-kakak kelas bahwa perjalanan pada malam hari dari Siantar menuju Parapat akan menjadi sebuah pengalaman yang tak terlupakan. Demikianlah kami pada tahun pertama berjalan pada pukul 12 malam dari Seminari Menengah Jalan Lapangan Bola Atas, diberangkatkan oleh staf, oleh pastor dengan doa. Setelah keluar dari seminari, masuk ke Simpang 2, kami masih begitu semangat. Meskipun suasana masih gelap, kami berjalan. Ketika kami berjalan, kami menyanyi lagu-lagu yang menumbuhkan semangat. Beberapa teman yang ingin menjalani long march ini dengan baik, dengan sepatu yang baru dibeli dari pajak Horas, juga semakin bersemangat berjalan. Sampai di 3 Dolok mulai kelelahan. Teman-teman yang mengenakan sepatu yang bagus mulai jalannya pincang-pincang. Tetapi kami terus berjalan. Demikianlah sampai 3 Dolok, selanjutnya memasuki Pondok Bulu, sudah mulai terasa capek. Beberapa teman sudah mulai menyerah. Tetapi situasi masih gelap. Ketika teman yang tak bisa lagi berjalan melanjutkan perjalanan ini memutuskan untuk berhenti, ada teman yang tidak sanggup melihat dia untuk berhenti berdiri sendirian. Situasi masih gelap, daerah Pondok Bulu atau Harangan Ganjang. Memilih untuk tinggal bersama dia, menemani dia sampai matahari terbit, sampai suasana kelihatan terang. Lalu mereka memutuskan berjalan. Yang menarik adalah ketika memasuki Harangan Ganjang, yang hutan pinus, situasi di situ agak mencekam. Karena apa? Karena situasinya sangat sepi. Tetapi yang menarik, ketika kami berjalan meskipun sudah lelah, kami berdoa-rosario untuk mengatasi rasa takut. Lalu yang kedua, ketika berjalan sambil melihat ke belakang, siapa tahu masih ada orang di belakangnya. Ternyata tidak ada lagi orang di belakang, sehingga kemudian yang di belakang juga memacu. Demikianlah akhirnya kami bisa berjalan dan saling menguatkan. Mendekati Parapat, dari jauh kelihatan sudah Danau Toba. Begitu melihat Danau Toba, kita mengira bahwa Parapat, tepatnya novisiat Kapusin, sudah dekat. Inilah yang membuat kita berjalan dan terus berjalan. Berangkat jam 12 malam, tiba di Parapat pukul 8 pagi. Bapak Ibu saudara-saudari, perjalanan dalam kegelapan memang sesuatu yang menantang. Ketika kita memilih untuk tidak berjalan, kita tidak ikut dalam program seminari. Tetapi ketika kita memilih untuk ikut berjalan dalam kegelapan itu, apa yang kita lakukan? Menyanyi. Apa yang kita lakukan? Berdoa rosario. Apa yang kita lakukan? Membantu teman yang tidak sanggup lagi berjalan, menemani dia. Sampai sesudah matahari terbit, yang tidak bisa berjalan ini akhirnya naik angkot, dan dia memutuskan untuk berjalan sampai ke tujuan.
Dalam kegelapan, inilah yang membuat kita melihat cahaya sebagai sukacita. Dalam pengalaman-pengalaman gelap, kemalangan, situasi sulit, kita tetap berjalan di dunia ini. Sekalipun kita seringkali tidak mengerti sampai kapan ini terjadi. Namun ketika kita mempercayakan seluruh pengalaman itu, bahwa Tuhan menyertai kita, bahwa Tuhan mendampingi kita, akhirnya kita sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Tujuan hidup kita di dunia adalah bersatu dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan surga. Kalau kita mengatakan tujuanku hidup di dunia hanya untuk hidup di dunia ini saja, sesudah itu kita akan hilang lenyap, maka iman kita akan Yesus Kristus yang bangkit tidak membuat kita untuk tetap bertahan dan setia. Iman kita akan Yesus Kristus juga mendorong kita untuk melihat kurban disalib sebagai kurban yang sempurna dari kasih Allah. Bapak Ibu saudara-saudariku, bacaan-bacaan pada Minggu Prapaskah yang keempat ini, pada Minggu Letare ini, di mana Paskah sudah semakin mendekat, mengajak kita untuk kembali merenungkan apa yang telah saya lakukan pada masa tobat ini, pada masa Prapaskah ini. Ketika manusia hidup dalam kegelapan dan menantikan cahaya yang akan datang ke dunia, manusia menemukan Yesus Kristus terang. Apakah kemudian manusia yang dalam kegelapan segera datang kepada terang? Ternyata tidak. Manusia sering memilih untuk tinggal dalam kegelapan. Karena apa? Karena manusia menyukai kegelapan daripada cahaya. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat, dan siapa yang berbuat jahat membenci cahaya. Sebab agar perbuatan-perbuatan jahat itu tidak tampak. Apa relevansinya dalam hidup kita? Dari pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, kita bisa mengenali perbuatan-perbuatan jahat yang seringkali yang kita tutupi, kita sembunyikan agar tidak diketahui oleh orang. Tetapi perbuatan jahat itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Betapa kita menderita dan seringkali tidak mampu melihat kasih karunia Allah. Begitu besar rahmat Allah dalam hidup, tetapi karena kita hidup dalam kejahatan, kita menyadari bahwa kita ini sendirian dan kesepian. Tetapi orang yang melakukan perbuatan benar datang kepada cahaya, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dalam kasih, dalam nama Allah. Maka perbuatan yang dilakukan dalam kasih akan menjadi sebuah pewartaan. Perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan terdorong dari kasih yang Tuhan berikan kepada kita, membuat kita tidak menyerah, tidak kecewa. Saat ini ada 23 orang katekumen yang sedang belajar untuk menerima baptis dewasa dan juga untuk terima resmi. 2 minggu yang lalu saya mengajar di kelas ini. Saya katakan kepada mereka, sekalipun kalian belum menjadi Katolik, belum sah menjadi Katolik, tetapi kebiasaan-kebiasaan Katolik harus sudah mulai kalian ketahui dan kalian lakukan mulai sekarang. Tidak tunggu nanti setelah baptis, setelah diterima resmi baru kalian melakukan kebiasaan-kebiasaan dalam gereja Katolik. Salah satu kebiasaan itu adalah pada masa Prapaskah, setiap hari Jumat orang Katolik berpantang. Lalu saya tanya satu persatu, kalian sudah tahu apa itu pantang? Pada hari Jumat tidak boleh pantang daging. Tetapi ada juga orang membuat pantang merokok, pantang makan makanan yang asin atau pantang garam, pantang ini, pantang itu. Lalu saya tanya satu persatu, kamu, apa yang akan kamu lakukan pada masa Prapaskah, khususnya pada hari Jumat? Saya pastor, saya pantang marah. Oh, bagus. Setiap hari Jumat pokoknya tidak marah. Kamu? Saya pastor, saya pantang untuk makan daging. Baik.
tidak makan daging. Kamu? Orang ketiga, saya pastor, selama masa Prapaskah, khususnya hari Jumat, saya pantang menyerah. Oh bagus, pantang menyerah. Nah terakhir lagi, saya pantang mundur, pastor. Dan yang terakhir, seorang anak kecil juga, masih SD. Kamu pantang apa? Saya pantang jalan di tempat, pastor. Wah ini lebih hebat lagi. Berarti dia akan terus bergerak. Kalau saya tanya satu persatu, pantang apa yang mau Bapak Ibu Saudara-saudara lakukan pada hari Jumat khususnya selama masa Prapaskah ini? Mari buat komitmen. Sehingga kita kemudian menguji diri kita. Apakah pantang yang kita maksudkan itu selama 40 hari bisa kita jalankan tidak? Berpantang itu memang tidak mudah. Mengalahkan hawa nafsu juga mengalahkan. Contohnya tadi mengatakan pantang marah. Setidaknya sekali seminggu pantang marah. Yang biasanya wajahnya cemberut, muram, wajahnya marah. Pada hari Jumat setidaknya anak-anaknya mau mendatangi bapaknya karena dia tahu bapaknya pantang marah pada hari Jumat itu. Minta uang saku. Menarik bahwa akhirnya kita berusaha melatih. Dalam bacaan Injil hari ini ketika Nikodemus datang kepada Yesus dan bertanya dan berkata kepada Nikodemus, ketika Yesus berkata kepada Nikodemus, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Putra Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Perkataan Yesus kepada Nikodemus ini mau menghantar Nikodemus yang ingin mengenal Yesus lebih dekat. Karena dia seorang Farisi, ingin mengenal Yesus lebih dekat, lalu kemudian ingin mengetahui siapa Yesus. Maka Yesus mengatakan Musa meninggikan ular tembaga pada sebuah tiang dalam kitab Bilangan, sehingga setiap orang yang memandang ular itu disembuhkan. Demikian juga setiap orang yang memandang anak manusia yang ditinggikan di salib akan memperoleh kekuatan rohani dan disembuhkan dari racun-racun dunia. Salib menjadi tanda penyataan diri Allah sebagai putranya, suatu rencana Allah bagi manusia demi hidup yang kekal. Kepedulian Allah kepada manusia ditunjukkan dalam kasih. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal. Sehingga dunia yang identik dengan kegelapan didatangi terang, didatangi cahaya. Sehingga setiap orang yang memandang Yesus mengalami hidup yang baru. Bapak Ibu, saudara-saudari, penghakiman adalah suatu konsekuensi. Artinya tidak percaya akan dijatuhi hukuman. Sementara yang percaya akan melewati penghakiman. Pilihan telah kita buat untuk mengikut Yesus dengan konsekuen sampai akhir. Ketika masa Prapaskah ini menjadi masa yang berahmat untuk kita, memperbaharui hidup kita, melakukan perbuatan-perbuatan baik yang terdorong oleh kasih, bukan untuk mendapatkan pujian. Akhirnya perbuatan-perbuatan itulah yang membuat kita mengalami sukacita. Semoga Tuhan memberkati kita, anak-anak Tuhan, yang berusaha untuk melayani sesama karena kasih. Inilah minggu pertama prodiakon ini bertugas setelah sekian lama nonaktif. Puji Tuhan, bahwa keberadaan dan kesediaan Bapak untuk melayani ini adalah dorongan kasih ingin melayani. Ketika Bapak dan Ibu datang ke gereja ini untuk beribadat, ingin menimba kekuatan dari Tuhan, saya yakin itu adalah kasih, ingin bersatu dengan Tuhan. Seberat apapun penderitaan, kesulitan yang kita alami, ketika kita mempersatukan itu semua, mempersembahkan pengalaman-pengalaman hidup kita kepada Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan menolong kita, Tuhan membantu kita mengatasi kerapuhan kita, agar semua kelak bersatu dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati segala niat-niat baik kita dan memuliakan nama Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin.